Pemirsa, kembali kita lihat di layar kaca, kami sajikan data-datanya elektabilitas Capres, Cawapres, hasil survei dari beberapa lembaga survei. Ketika kemudian Prabowo Subianto berpasangan bersama Gibran Rakabuming Raka, hasil indikator ini adalah 37,5%. Kemudian juga hasil survei dari indikator bagaimana dengan pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD 32,2%. Sementara untuk pasangan Amin, Anies Mohaimin 22,7%. Kita juga masih memiliki hasil survei dari lembaga lainnya mengenai tiga pasang ini. Apa kata masyarakat? Bagaimana pilihan dari para pemilih suara untuk pemilu 2024? Hasil dari poll tracking selanjutnya kami juga akan sajikan ke hadapan Anda. Ini dia. Prabowo Gibran 33,3%, kemudian Ganjar Mahfud 27,3%, kemudian juga Anies Mohaimin 18%. Ini adalah hasil dari lembaga survei poll tracking. Sejauh ini memang pasangan dari Prabowo Gibran masih unggul dibandingkan dengan dua pasang lainnya. Sekali lagi ini merupakan hasil dari lembaga survei. Kita nanti akan sajikan kembali bagaimana hasil dari survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Tapi kita kembali lanjutkan perbincangan, Mbak Sarah. Kalau tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar dari Bang Andreas Pereira bahwa untuk pemilih Jawa mengedepankan etika politik. Jadi menjunjung tinggi yang namanya integritas, loyalitas, kesetiaan, kejujuran, dan sebagainya. Bagaimana melihat ini? Ini bisa menjadi batu sandungan bagi Mas Gibran kemudian? Justru sebagai orang Jawa ya, mengingat ayah dari Pak Prabowo adalah orang asli Banyumas dan ibu saya pun juga dari Ponorogo. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Bang Andreas yang tadi sudah menyampaikan bahwa kami mengedepankan etika berpolitik dan juga kejujuran, integritas. Saya rasa itu tepat. Dan juga mengingat bahwa masyarakat pun juga mengingat atau melihat kerja nyata dari para pemimpin mereka. Dan dalam hal ini Mas Gibran itu sudah sangat dekat dengan masyarakatnya, selalu terlihat langsung turun langsung, melihat langsung apa yang menjadi problematika yang ada di masyarakat, sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kalau misalkan ada yang demo, beliau langsung menyamperi untuk menanyakan apa yang mungkin jadi masalah. Itu saya lihat menjadi sebuah semangat yang luar biasa dari pemimpin muda. Mengingat juga bahwa di Jawa Tengah itu sekitar 53% pemilihnya di Jawa Tengah adalah Gen Z dan milenial. Dan kami sangat senang bahwa sekarang ada peluang untuk anak-anak muda yang adalah mayoritas dari bukan hanya penduduk tapi juga pemilih, itu bisa ada di level kepemimpinan nasional. Dan kembali lagi bahwa di Jawa Tengah ini saya rasa masyarakatnya, mengingat kalau kita bicara konteksnya adalah Jawa Tengah, saya waktu itu pun juga selama periode pertama dari Mas Ganjar, saya juga adalah anggota DPR RI dari Sragen Karanganyar Wonogiri. Jadi melihat langsung, saya rasa masyarakat bisa sangat melihat perbedaan yang terjadi setelah Mas Gibran menjadi wali kota yang waktu itu diusung oleh PDI Perjuangan dengan kondisi di Solo Raya gitu ya, karena Sragen Karanganyar Wonogiri masuk di dalam Solo Raya. Itu yang kami lihat secara langsung dan dirasakan saya rasa dengan pembangunan yang menggunakan dana dari APBN yang itu langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jadi saya rasa itu yang akan terus dilihat oleh masyarakat, bukan hanya bicara saja tapi juga dari kerja nyatanya. Baik, tapi kalau kita bicara kerja nyata juga membandingkan antara Mas Gibran dengan Pak Ganjar, mungkin juga kita masih melihat banyak juga dukungan yang diberikan oleh masyarakat di sana kepada Pak Ganjar, bicara mengenai hasil kerja nyata, Mbak Sarah. Ya, saya tidak membandingkan. Saya hanya melihatnya adalah bahwa dari apa yang telah dibangun itu, saya dari pribadi ya juga merasakan waktu selama saya ada 5 tahun di sana ya, di Solo Raya.
terutama di Sragen Karanganyar Wonogiri, bagaimana pembangunan banyak dilakukan dan Solo bisa sangat berkembang dengan kondisi yang sekarang dalam 2,5 tahun Mas Gibran memimpin ya dalam waktu yang sangat singkat. Orang mau menyatakan ada privilege di situ, ya privilege itu kan tergantung mau digunakan untuk hal yang positif atau negatif. Dalam hal ini beliau membuktikan bisa sangat efektif dan efisien dalam peran beliau sebagai wali kota, dan itu sangat dihormati lah dan sangat sayang masyarakat yang ada di sekitar Solo Raya itu. Jadi saya tidak membandingkan karena posisinya sangat berbeda ya antara gubernur dengan wali kota, dan ini posisinya juga sangat berbeda antara capres dengan cawapres. Saya rasa nggak fair. Dan dengan yang saya mau tingkatkan di sini adalah bahwa Mas Gibran itu membuktikan bagaimana semangat anak muda dengan ya kembali tadi etika ingin bekerja nyata dengan benar ya, menggunakan apapun yang menjadi wewenang dan privilege dari beliau untuk justru menghadirkan kemajuan yang sangat luar biasa, dan itu bisa dilihat langsung dari pendapatan masyarakat di Solo Raya. Baik, Bang Andre, kalau kita lihat tadi Mbak Sarah sudah mengatakan memang modal dari Mas Gibran ini bukan hanya semata-mata karena seorang putra sulung dari seorang Presiden Joko Widodo, tapi ada kerja nyata yang sudah dibuktikan, itu dikatakan oleh Mbak Sarah. Catatan ini, dan kalau kita lihat tadi sudah ada catatan juga dari Bang Kodari, artinya ada tugas besar, tantangan besar bagi Mas Ganjar juga dalam pemilu kali ini, Bang Andre. Ya, semua orang juga ini bisa melihat lah gitu kenapa Mas Gibran dipilih ya. Makanya dari proses kemarin di MK kan semua sangat jelas gitu di mata publik gitu. Jadi kita mau berkelit seperti apa juga ya, rakyat ini kan tidak bisa gitu, hanya sekedar diberikan argumentasi. Saya kira biarkanlah rakyat yang akan melihat, termasuk pemilih di Jawa Tengah pun akan melihat itu. Baik, Anda begitu yakin hal seperti itu bahwa etika mengenai kejujuran dan sebagainya itu mengesampingkan adanya bukti kerja nyata, Bang Andre? Tata cara itu kan penting, Mbak. Jadi dalam proses menuju kekuasaan itu kan ada tata cara yang juga harus dilewati gitu. Dan itu menunjukkan bagaimana peradaban politik kita gitu. Dan itu yang harus juga kita bangun gitu di dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk di dalam pemilu ini. Karena pemilu ini penting, bukan hanya soal nanti kemudian menghasilkan pemimpin. Kalau hari ini kita bicara saja kita tidak bisa dipegang bagaimana ke depan gitu. Hal yang sama bisa terjadi pada apa yang terjadi pada PDI Perjuangan, bisa terjadi pada Golkar yang mengusung. Apa yang terjadi pada kami ini bisa terjadi juga pada Pak Prabowo nanti kan. Nah ini kan soal integritas gitu, dan itu saya kira hal yang sangat penting untuk di dalam proses ya seorang pemimpin itu, apalagi yang harus selain daripada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan gitu. Baik, proses bagaimana cara ya kita bicara soal pemimpin, seorang pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu ya dengan posisi-posisi yang akan menjadi presiden, wakil presiden, seperti itulah. Baik. Ada catatan mengenai jalan dari Mas Gibran ini untuk bisa menuju kursinya atau bisa menuju posisinya saat ini sebagai bakal calon wakil presiden. Nanti mungkin Bang Kodari bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.